Kamu yang opening. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast nggak ada nama, kasih nama dong. Lupa aku tagline-nya. Oke, di Indonesia tuh identik banget sama yang namanya horor. Iya, betul. Apa-apa dikaitin horor, Horor. apa-apa dikaitin mistik, roh halus, banyak banget yang kayak gitu. Padahal kalau dipikirin secara logika, kadang-kadang juga bisa dijelaskan juga tanpa dikaitkan dengan horor-horor itu. Tapi ini menurutku horor itu pasti setiap orang punya pengalamannya sendiri-sendiri. Oh ya, aku Mau setuju. dipercaya nggak dipercaya nih. Aku setuju itu. Dan aku itu punya temen, Lam. Oke. Dia ini ketua komunitas paranormal Indonesia. Wow. Orang paling indigo di Indonesia. Wow. Dan dia itu punya legalitas sertifikasi indigo dunia. Wow, berarti segala jenis hal-hal mistis pernah dialami dan pernah ketemu? Pernah, ya. Bahkan kabarnya dia memiliki beberapa anak tuyul di rumahnya. Wow. Ya. Wow. Mari kita sambut yang meriah, Egy Boy. Ayo, mana ini? Gak ada Egy Boy. Bintang tamunya. Oh, lagi make up, Mas. Ya, lagi naik santet. Lagi make up. Ya. Ayo, Mbak make up, wardrobe dipercepat bintang tamu. Gak ada wardrobe kita, Cuk. Oh, sama Bang Wahyu. Ya. Bang Wahyu. Ya, ini sama Bang Wahyu gak apa-apa, Bang. Jadi sebenarnya ada dua, guys. Yang Loh, jangan, Bang. Enggak, boleh dong, boleh dong. Gimana ini? Kamu oh, ini aja, Mas. Ini aja, Mas. Nah, ini. Nih. Ayo, Mas, silakan, Mas. Silakan. Boleh, silakan. Langsung sama Bang Wahyu. Aku lupa tuh Egy Boy. Seru sekali ya, ramai sekali penontonnya. Oke, tepuk tangan Kenalan dulu kepada penonton, kenalan silakan. Kenalin, saya Egy Boy, teman-teman. Pemuda yang suka sabun Lab Boy. Sama kenalin, saya Wahyu, saya pria yang biasa-biasa saja. Padahal tadi sudah saya present Egy Boy sama Mas Wahyu ini adalah ketua dan wakil asosiasi. Ya, asosiasi paranormal Indonesia. Paranormal Indonesia. Terutama ke Egy Boy. Egy Dia Boy ini punya legalitas sertifikasi orang indigo di dunia. Orang saya indigo. Indigo, Mas. Saya kalau saya mencium aroma mencurigakan di sini. Aroma apa? Mas Egy. Kayak teh kucing sih. Emang kebetulan kita menyatu dengan pet shop, Mas. Betul. Banyak ruko ya di sana. Ada pet shop dan sebagainya. Di Indonesia, iya. Gimana nih? Kan di Indonesia nih banyak banget orang yang ngaitin apa-apa dengan horor. Dan pasti setiap orang tuh punya backstory atau pengalaman gitu. Sebagai ahli horor. Sebagai ahli horor. Menanggapi itu tuh gimana gitu? Apakah gimana? Siapa duluan ini? Kayak mungkin dari saya oke. Sebenarnya hal horor itu sebenarnya nggak selalu tentang mistis. Mungkin ada kejadian-kejadian yang belum bisa kita terlalu dekat, Mas. Yang kita jabarkan terlalu dekat, Mas. Jabarkan tentang nalar dan sehingga kita wah, karena logika kita apa nih? Ya udah mesti saja setan aja. Contohnya kita ada Ayo kamera. Aduh. Jujur saya enggak expect ini. Aduh. Kamera tahan kamera. Dari mana ini? Aduh. Dari mana? Aduh. Portugal. Jauh kesininya naik apaan nih? Portugal. Apa nih? Capek. Udah Mas, cukup. Langsung. Tadi memang saya ngerasa pas ketika masuk di sini emang kayak ada aroma gitu ya. Aroma. Pas Egy bilang tadi. Langsung rupanya saya injak teh kucing. Aduh, tadi kayak set gitu niatnya menghilangkan tai kucing. Oh gitu. Malu aja. Enggak, saya kira tadi emasnya itu sedang meminta izin. Malu aja. Enggak, sebenarnya saya kira Mas Wahyu ini sedang sedang meminta izin. Jadi karena
ketua asosiasi paranormal yang di Indonesia, dia meminta izin sama ini apa namanya warga lokal makhluk halus yang ada di sini. Iya. Tapi sebenarnya gini Mas, sebenarnya gini, ketika kita membicarakan ini, ada makhluk-makhluk yang merespon. Makanya masuk barusan ke sini. Nah, itu. Saya di sini kayak Sebenarnya dia nggak nyaman sih sama aroma tai kucing. iya. Karena bingung merespon itu. Jadi keluar Keluar lah, lumayan bisa bersih-bersih tai kucing. Tapi saya kaget emang. Saya ngerasanya ada sosok yang barusan yang masuk itu. Iya sih. Siluman monyet. Ya monyet. Cuman dia kayaknya tapi gini kan, monyetnya itu kesurupan lagi macan. Oh, jadi numpuk di situ. Jadi istilah katanya ditunggangi. Oke. Ditunggangi. Tapi dari Mas berdua ini ada nggak sih pengalaman yang membekas gitu, horor? Apa gitu ketika kecil tuh yang ingat banget gitu, nggak bisa dilupain gitu? Ada nggak? Kayak kita itu, saya yakin nih ya, seluruh masyarakat Indonesia itu selalu punya cerita horor masing-masing. Mungkin cerita horor pribadinya atau cerita horor yang pernah terbesit kita dengar di daerah-daerah Iya. yang pernah kita tinggali. Kalau di daerahku Mas ada. Pegang Gi, capek. Oh, capek ya. Sorry. Aku pernah pas kecil, Mas. Di zamanku itu tuh pas backstory-nya aku di daerah Sukabumi yang masih daerah gitu. Kadang suka mati lampu gitu. Pas aku kecil. Wah, Om suka mati lampu sering. Iya, sering mati lampu. Orang tuh masih pakai tenaga marmut. Wah, bilangin nih sama Bupati Sukabumi nih. Aduh. Salah, tenaga semut di sana. Enggak semut. Pas Lanjut. malam-malam, Bang. Pas mati lampu. Di sana tuh ada yang baru lahiran. Pas baru lahiran, Mas. Di situ saya kan waktu masih kecil, mati lampu, tiba-tiba ada yang loncat-loncat. Di situ kayak kelihatannya ya, pas saya kecil, tangannya tuh panjang. Tangannya panjang. Terus badannya tuh kayak bintik-bintik gitu, jendol-jendol. Oke. Jendol-jendol. Matanya tuh kayak merah. Oke. Lidahnya panjang banget. Lidahnya panjang. Iya. Itu di rumahmu? Di kebun katak ternyata teman-teman. Katak teman-teman. Itu Di situ. katak. Katak. Horor. Horor, awalnya horor ternyata. Oh ya udah, iya. Maaf. Iya horor. Benar. Gak ada yang horor sih sebenarnya, itu halusinasi aja. Kalau Aku Mas pas Wahyu kecil ini itu. Bang Wahyu sendiri ini ada nggak? Ini yang serius ya. Ya, serius. Tadi kan cuman apa ya. Tapi kalau pengalaman saya kan dari Kalimantan. Oh ya, nah ini nih. Kalimantan. Notabene-nya di Kalimantan itu kan kata orang hutan ya. Nah ini. Itu ya. Hutan semua. Jadi di Kalimantan itu Nah, kami sering ditanya. oh ya belum. Ntar dulu Mas. Serius. Belum kelar, saya lempar. ini. Aman. Nah itu juga Serius. Horor ini horor kan? Horor. backsound horor. Backsound horor. Bukan manual Mas, nanti diedit Mas. Nanti diedit. Ya, jadi dulu kan pas kecil, kecil, tapi nggak tahu ya kecilnya barengan apa enggak nih. Kecil di Kalimantan, itu kebetulan saya tinggal di Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur itu ada namanya Kota Balikpapan. Di Balikpapan itu ada pesisir, di pesisir yang namanya Kampung Baru. Di Kampung Baru itu perkampungan di atas perairan. Jadi sekitar 1 kilo 2 kilo di Ini cerita horor apa geografis, Mas? dengar apa kan? Biar ngebangun Detail banget. Kayak Kayak ahli IPS. enggak, jadi yang nonton itu tergambar Mas. Oh iya. Latar Di Balikpapan ada kota baru, ada pesisir. Betul. Pesisir itu ada kampung apa, Mas? Sorry. Iya, jadi di kampung itu kita hidup di atas air langsung. Jadi ketika kita istilahnya beol ya atau modal di bahasa Sunda, modal itu langsung jatuh ke laut. Oh, kampung apung-apung itu Iya, ya. Oh kampung ya. Kebetulan saya lahir di situ. lahir di Iya, lahir di situ, kecil di situ. Kamu pernah lihat ini gak sih yang RCTI? Oke. Oh, Nah, iya. itu contoh-contoh kampung-kampung tuh. Benar. Tapi dari Kalsel, Mas. Itu Iya, kalsa. tapi Tapi kurang mirip, lebih mirip gambarannya ya. kayak gitu. Oke. Gambarannya kampungnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi suatu ketika saya kecil di rumah kebetulan
saat itu kosong. Oke. Nah, itu kan rumah itu dibangun menggunakan kayu ya, kayu ulin. Jadi di atas rumah itu, di atas laut itu kita bangun rumahnya itu dari kayu. Oke. Pas siang-siang, saya sama teman-teman ini main gasing lah. Apa istilahnya ya? Iya, gangsing, Iya, benar. gangsing. Sama. Gasing ya, sama ya Motor Kalimantan. Daerah-daerah lainnya. Itu saya masuk ke dalam rumah sendirian. Oke. Kebetulan orang tua lagi nggak ada. Ketika saya masuk itu udah namanya bocil ya. Gelap itu takut, cuman kan pengen main. Pas saya masuk ke ruang tengah, saya cari gasing saya. Gasing itu ada di lemari. Pegangin deh. Nah, saya ini punya adik. Oke. Adik. Saya 3 bersaudara. Jadi saya punya adik. Pas ketika saya nyari gasing itu nggak nemu. Gak nemu. Cuman jadi lorong rumah, lorong kamar, ruang tengah, dapur. Oke. Jadi satu lorong doang tuh. Satu lorong. Kontrakan gitu. Ketika saya ke ruang tengah, masuk, saya nyari-nyari gasing. Setelah itu saya ngelihat ada adik saya. Aduh, oke. Adik saya lari ke toilet, Oke. Ini serius. Iya. Cepet. Cepet. Dia menggunakan baju yang sama, Oke. persis baju adik saya yang saya dipakai pada hari itu. Oke. Jadi saya langsung kayak, wih, Jalannya cepet banget tapi. cepet banget lari. Oke. Itu mungkin adanya kebelet berak. Ya betul. Saya mikirnya namanya juga bocil, Iya. positive thinking. Oh, Saya lari-larian nyari, lah. tapi nggak dapet gasingnya nih. Cuman karena saya penasaran ngapain adik saya lari ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya buka pintunya, saya cek lah, saya panggil namanya, Firman, kagak ada tuh. Yang datang Firman Utina. Bukan. Beda mas, beda segmen. Oke. Itu emang football. Iya. Saya cek tuh. Iya. Setelah saya cek ternyata nggak ada orang. Saya lihat sisi kiri, sisi kanan kagak ada tuh. Habis itu saya merinding, terus saya kabur lari. Kira-kira itu gimana menurut Tapi pas Bang Wahyu ini keluar, adanya ada di luar. ada di luar. Ternyata gak Dia lagi main sama teman yang lain gitu. Oh. Tapi Dia- ini sebelum kita tanya pendapat yang lain nih, kayak kita ini perdalam dulu cerita ini. Gimana? Abang sempet nggak tanya ke adiknya, kamu tadi ke toilet Heeh. gitu? Sempet nggak? Lupa lah saya tuh. Kayaknya mungkin enggak deh. Oh enggak. Enggak saya tanya. Jadi waktu itu abang cuma merinding dan nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu. Iya, nggak mau. Itu saya nggak ceritain sehingga detik ini baru sekarang saya ceritain. Ketika ngelihat itu Oh, sosok eksklusif. Eksklusif. cuma diceritain di podcast ini. Oh, perdana saya baru Pas bisa. ngelihat itu sosoknya sempat ngelihat jelas nggak mukanya atau cuma bajunya atau apa? baju Terbesit. mukanya persis sama. Jadi kayak istilahnya itu menyerupai lah seperti itu. Itu nempel nih energinya. walaupun masih kayak ini ya, kayak semi-semi mungkin terjadi, mungkin Heeh. iya, mungkin enggak. Iya, Karena- enggak, masalahnya enggak ada di dalam toilet itu dia enggak ada. Ya karena abang belum konfirmasi tuh ke adiknya tuh. Siapa tahu berak Bisa langsung jadi keluar lewat keluarnya dapur cepet ya. juga Iya, sampai nggak ngelihat. Atau bisa jadi dia keluarnya dari lubang boker itu. Nah, Kan langsung ke laut. Mas. Oh iya. Muat kayaknya dia. Soalnya di belakang nggak mungkin ada pintu belakang kan. Enggak ada. Oh, nggak ada pintu belakang. Langsung samudra, Bro. Samudra. Iya, samudra, Bro. Waduh, Yang iya aku benar. takutnya tuh Mas, pas buka pintu keluar Firman, selamat 2 miliar gitu. Lebih kaget itu sih. Wah, kaget. Aduh. Toilet. Ya kan namanya juga surprise. Bisa jadi. Kaget itu. Tapi nggak mungkin. Tapi ya Tapi nggak itulah. mungkin sih Jadi, itu. saya masih bertanya-tanya hingga detik ini kayak gitu. Itu beneran apa enggak sih? Namanya juga bocil ya. Pengalaman bocil Kalimantan itu. tuh. Kalimantan. Tapi emang Kalimantan itu daerah-daerah yang karena banyak hutannya itu cerita mistisnya itu banyak. Bener. Apalagi Iya. kayak budaya Dayak itu Iya, cerita-cerita banget kayak itu. gitu. Bahkan yang di sana ada, di kita nggak ada, Mas. contohnya. Contoh. Kuyang. Iya. Kuyang. Kuyang tuh iya, terkenal iya. banget Ini, di Malang, di Kuyang itu Malang, apa? di ini Kalimantan. Nah, kuyang itu apa sih, Mas? Jadi kalau di Kalimantan tuh ada istilah namanya kuyang. Kalau di Sulawesi itu disebutnya pepo. Ini satu sosok yang sama. Satu kayaknya identik sama. Cuma Sejenis. Jenis. julukannya Ya, aja beda. beda nama lah penyebutan. Tapi kalau di Kalimantan itu kuyang itu sebenarnya kayak bisa dibilang bukan hantu ya sebenarnya, bukan setan, tapi kayak manusia yang salah ilmu. Oh, salah ilmu. Ya, yang itu yang beredar di Oh. masyarakat gitu, Oke, di oke. di teman-teman di Kalimantan. Jadi si cowok maupun cewek gitu itu punya ilmu, cuman ilmunya itu hitam diturunkan, ya? ilmu hitam, dan Oh, dia iya. itu nggak bisa hilang.
dan itu harus diturunkan ke Anaknya. ya Anak keturunannya. Kalau nggak diturunin nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak bisa mati. Pasti nurun sendiri. Pasti turun sendiri. Immortal. Immortal bisa. Oh, immortal. Bisa jadi iya. Oh, enak dong. Saya kira salah ilmu itu asalnya mau belajar matematika, cuma otaknya nggak nyampe. Iya. Belajar Salah juga. ilmu, Iya, akhirnya belajar seni budaya. Masa silam sampai Iya. sampai kehilangan tubuh kayak gitu. Nggak masuk akal. Kan saya kira, iya, terlalu kebanyakan Tapi ini angka. maksudnya nggak bisa mati tuh gimana? Fisiknya tetap muda tapi tetap tua, apa sulit mati? Sulit mati. Jadi dia tersiksa dalam keadaan tua gitu nanti. Iya, tapi dia nggak tua-tua banget karena memang tujuannya dia untuk keluar memisahkan diri itu. Jadi itu tuh sosoknya tuh kayak kepala, terus beserta Pundak. organ-organ. Iya. Saya merinding, Mas. Ya yang kita tahu itu kayak gitu tuh. Ya, gitu. Pernah nonton itu nggak yang penampakan kuyang di India? Oh di India, India itu Nggak orang pernah. Kalimantan. Sempat dibuka itu pameran gitu di India. Itu Kayak ini nggak sih bagi One Piece? Kan palanya doang. iya, tapi itu organnya kepala nggak doang. keluar. Oh, organnya Iya, tapi hampir sama tuh kayak bagi One Piece tuh. Ya mirip-mirip seperti itu dan dia tuh ngincar anak kecil, anak bayi atau ibu-ibu hamil gitu. Tujuannya untuk Hisap darah. Oh dihisap bayinya itu. Iya makanan dia. Ngeri Atau enggak kali ya, paling kayak sapi vampir lah. gitu. Kalau misalnya agak baik dikit. Oh gitu. Yang- ilmu itu berguna untuk apa, Mas? Ya dia tuh untuk awet muda sih, kecantikan gitu. lebih kecantikan. Kayaknya Aura. ya mungkin segitu seperti itu ya. Susuk ya, setara susuk gitu ya. Ah beda sih, beda. Maksudnya untuk kecantikan pokoknya dia terlihat Kayaknya muda. lebih lebih high lagi deh kayaknya kelasnya ya gitu. Iya. Oke. Kan dia ada sirkelannya kayak gitu tuh ilmu hitam. Dia lebih tinggi lagi gitu. Nah, dia sampai ke India itu gimana? Iya, coba ceritanya. Nih, mungkin nih, mungkin. Iya kan. Kayak dia dari Kalimantan nih Iya. sampai India. Habis nonton Kucu-Kucu Hotahe. Apakah Mungkin dia jadi Terinspirasi. TKI atau Ah. gimana? Ya sebenarnya itu kayaknya karena ada budaya yang mirip kayaknya ya. Mungkin SDM-nya mungkin sama kali ya. Jadi Oh, visualisasinya mirip-mirip. Oh, iya, ini iya. kuyang yang di India kali. Iya, Jadi yang ilmunya di sampai India. ke India. Kayaknya sama sih. Mungkin kayaknya sama. inspired by Kuyang Indonesia. Betul. Jadi karena Kuyang di Indonesia juga filmnya udah banyak tuh. Iya, Pak. Bukan cuma satu. terinspirasi lah mereka. Dia terinspirasi. Ada kok di YouTube kalau bisa mau dicek itu banyak. Ada video penampakan Ah, kuyang. jangan percaya YouTube Mas sekarang. Enggak, soalnya di komersil. Oh iya. Rumah oh, hantu gitu. di India Oh, gitu. rumah hantu di India. Cing. Rumah hantu bangsat. Rumah hantu. Rumah hantu pocong ya ada, Bang. Rumah hantu. Bangsat. Udah ini kan. Di India, anjing. Orang India juga ngapain kan Bener. hantu referensi orang Indonesia, Cok. Iya, tapi iya, Bang. India nggak ada hantu, Bang. Ada. Nggak ada apa? Apa ya? Endemik India. Nggak ada, Cok. Enggak ada. Pahlawan kebanyakan ya? Iya. Nggak serem, Cok, hantu India. Datang Enggak, harusnya kan dewa. Iya, dewa. Dia lebih percaya yang mistis-mistis gitu, Iya, dewa kepalanya gitu-gitu banyak, kali ya. Kepalanya Iya. banyak. Ramadhani. Karena sebenarnya tanpa dia bikin film setan pun orang India udah serem. Oh, udah biasa mereka Hmm, melihat makhluk kalau kayak tangannya banyak, Iya sih. pantat banyak. Iya, Enggak, mata. pantat Oh, oh, enggak. Pantat enggak. Takutnya orang India. Oh iya iya. Iya kan nggak tahu. Enggak boleh. Iya, iya, iya. Toleransi. Tapi emang sih aku juga ngalamin banyak banget kisah-kisah horor yang melekat dari kecil ya, khususnya kecil gitu. Mulai dari omongan orang kayak sekolah ini dulunya bekas rumah sakit gitu. Itu sering tuh. Iya, iya. Kalau sekarang bekas kuburan. beras kuburan gitu. Iya. Tapi sekarang kayaknya susah tuh anak sekolah bilang kayak gitu. Percaya. Karena tanah kosong sekarang jadi apa mixu kalau enggak lapangan padel. Sama dapur MBG. Iya, kan nggak lucu. Dulu sekolah ini bekas dapur MBG gitu. Enggak ada horor-horornya. Atau Horor sih. horor. Iya. Sehari Horor 6 secara juta. Sehari 6 pendanaannya. juta ya. Mm-mm. Horor, Secara horor. Pendanaan horor sih. Beneran. Mm-mm. Pendanaan horor. Kamu nggak ada ini, Lam? Kisah. Kisah. Aku ada kisah Ini yang pribadimu atau yang pernah kamu dengar? pribadiku. Waktu itu ini belum puasa lagi. Puasa. Puasa itu kan orang bilang atau banyak lah tokoh agama tuh bilang kalau setan dikunci gitu. Diikat, dikurung. Jadi ceritanya aku pulang terawih Di lapas. Anak kecil itu kan biasanya terawihnya cepet, Mm-mm. pulangnya cepet gitu duluan ya. Iya. Datangnya terlambat, pulangnya duluan, paling berisik di belakang gitu. Hmm.
Terus waktu 8 rakaat lah atau 6 rakaat aku pulang. Aku Sah pulang. dong 6 rakaat. Yang juga Nggak bocil, sah. Mas. Kan bocil taraweh sunnah. Iya. Iya, Bukan jadi yang bocil. iya yang penting ikut taraweh, udah ikut taraweh pulang. Jadi kalau ditanya Sholat orang aja tua, udah gitu. udah taraweh udah. Udah Gitu. ditandatanganin belum? Belum. Imtak ada. Belum. Belum ada buku Ramadan. Belum. Itu Kote Haji Soleh itu. itu saya biasanya nge-cheat. Bisa tanda tangan. sendiri. Iya. Iya sih. Bisa ya. Bisa. Nah, pas pulang itu Dari masjid. dari masjid bareng-bareng lah sama teman-teman itu. Berapa orang? Bertiga berempat gitulah ya. Iya. Bertiga berempat pulang. Dulu tuh Ciledug belum Ciledug rame sekarang. Masih ada pohon-pohon gitu. Oh. Pohon pisang, Oke. apa gitu. Tanpa penerangan di jalan. Ada cuma masih belum seterang sekarang lah. Oke. Masih horor. rada redup-redup gitu. Iya. Jalan set gitu. Tiba-tiba aku lihat di atas pohon pisang putih-putih. Oke. Saya tidak menghiraukan itu. Itu dari jauh ya, masih dari jauh. Masih jauh tuh. Nggak menghiraukan kan. Ini sorry, gue potong. Ini yang sadar kamu sendiri apa beberapa temanmu? Aku kayak- sendiri. Oh iya terus. Aku sendiri. Saat Enggak. dulu Mas, saya cerita dulu. Dari jauh deh. Saya lihat, Putih. biasa anak kecil kalau ngeliat kan langsung gini kan. Wah, nunduk set. Tapi tuh masih ada nih di ujung mata. Kelihatan lah Ekor mata ya. Di ujung mata masih kata. Kata. Kenapa nunduk? Oh, nggak apa-apa gitu. Set. Pas depan pohonnya aku beraniin. Aku beraniin lihat beneran. Pas dilihat nggak ada. Oh, kira kantong bulu. Tapi sebelumnya ada putih-putih tuh. Ada putih-putih. Putih-putihnya hilang. Hilang karena kan ini ya Ganti Paris Hernandez. ke highlight banget. Udah dihajar sama Paris Fernandes. Oh iya, pohon pisang. Kelamaan Mas duduknya. Benar. Setelah hilang Ya saya bilang ya udah aku ini lagi langsung jalan gitu sama teman-temanmu. sama teman-temanku. Teman-teman enggak ada yang ngeh itu ada putih-putih. Nggak ada yang cuma aku nunduk aja. Tapi kamu pernah nggak sih, misal pulang dari masjid nih, habis taraweh, posisi kita itu nggak sendirian nih, Oke. tiba-tiba kita nyepetin langkah terus lari. Oh iya. Ma. Iya. Kadang itu sebelum lari itu ini kita bersenandung kecil memberanikan diri itu. Terus melangkah, terus melupakan iya, lama-lama iya, itu iya. gede-gede. Jadi hari kalau Buat menghalau itu ya. Iya. Apa Terus cerita? melangkah, melupakanmu, Benar. tiba-tiba naik. Intinya ditunjukin. biar enggak takut. Levelnya naik, kecepatan kita juga naik itu biasanya. Tapi emang sih kalau setan-setan tuh banyak banget yang dikaitin sama pohon-pohon ya. Banyak sarang pohon tuh jadi sarang setan gitu. Iya, Kalau kamu sendiri ada, Mas? aku banyak jujur. Banyak. Aku juga masih ada sih, tapi gantian dulu lah. Iya. Jadi ini true story. Terus story. Nggak pernah eksklusif juga, Mas. Eksklusif. Cuma di podcast ini. Nggak pernah aku ceritakan di podcast lain. Karena baru kali ini. Karena nggak pernah diundang. Karena podcastnya cuma ini. Nggak pernah sama sekali. Dulu itu aku pernah kerja di Sidoarjo, salah satu kota yang terkenal dengan lumpur lapindo. Oh iya. Pernah denger nih. Ya, lumpur lapindo. Nah, aku tuh kantorku tuh di dekat alun-alun Sidoarjo, Mas. Oke. Dekat lapas. Nah, kosku itu di belakang lapas persis. Kosku. Saat itu 2019 itu kos termurah di sekitar itu, Mas. Harganya 300.000, dapat fasilitas lemari, wifi, kasur, Udah dapat wifi. sama tawa kuntilanak di jam 2. Oh. Bonusnya ya. Fasilitas tuh. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2019. 2019. Nah, Baru lulus ya itu. kamu tahu ini nggak, lorong-lorong kalau di tempat horor, lorong-lorong serem, tahu. di gedung-gedung kosong gitu. Nah, itu lokasinya di lantai 2 tempatku, kamarku. Di sana ada 8 kamar, lorongnya sesempit itu. Terus masuk kamar luas 4x4. Oh, Sangat luas. segini lah ya. Penghuninya cuma 2. Di atas 8 kamar, di bawah 3 kamar. Oke. Penghuni cuma 2. 2 orang sekosan itu. Iya, 2 orang. Satunya itu dia itu karyawan pabrik shift-shiftan malam gitu loh. Cuma aku nggak pernah ketemu dia sama sekali, nggak pernah karena dia selalu shift malam, Mas. Sedangkan aku kerja itu selalu office hour. Iya. Ya.
jam kerja. Heeh. Jadi aku sering banget itu pulang dia tidur. Oke. Karena jam ini kerjanya beda ya. Heeh. Berarti itu di sama-sama lantai 2. Ya sama-sama di lantai 2. Oke. Awal-awal itu aku ngecek semua kamar karena 300.000 kan nggak mungkin komplain aku. Iya. Murah banget. Hmm. Itu di jendela-jendela sama di atap-atap pintu itu penuh dengan jimat-jimat gitu. Oh. Ya. Aku sebagai orang yang nggak percaya tuh jimat itu lepas, Mas. Oh. Tapi aku simpen karena aku takutnya itu untuk apa yang masang pemilik kos. Oke. Jadi aku simpen aja karena aku nggak percaya begitu-gituan. Ditarik, Ya. disimpan aja gitu. Simpen, takutku kan itu asetnya kos kan. Bener. Siapa tahu properti apa hiasan. Enggak, gitu. yang aku pikirin ini jimatnya mahal apa enggak. Ah, Kalau misalkan aku ah. ganti kan aku nggak tahu tuh. Oh, Jadi aku harganya. simpen aja. Oke. Ya. Setelah aku simpen, Mas, Oke. itu ada banyak kejadian aneh Oh. yang nggak pernah aku alami sama sekali. Salah satu contohnya di jam 2 itu selalu ada tawa bayi. Bayi ketawa. Iya, Biasa nangis ya bayi. tawa bayi, Mas. Oh, nonton video lucu ya. Wah, kakak. Pokoknya selalu di jam 2 pagi. Aku Kok persis jam 2 tuh? selalu jam 2 sampai jam 4 menjelang kayak apa? Fajar. Pengajian mau Oh subuh tuh. iya. iya. As-sholatu wassalamu Ya, kayak alaikum. gitu-gitu tuh. Sebelum itu. Sebelum itu selalu ada tuh. Wah, aku Kadang merinding. di jam 1 sampai jam itu. Selalu ada. Nah, mulailah. Ini percaya nggak percaya? Sering banget kayak Ntar botol. dulu mas. Ada energinya ngikut mas. Iya. Ah, Agak berat kan? Agak berat kan? Kebetulan emang habis minum extra jus. iya. Di jam-jam segitu tuh, selain tahu awalnya itu cuma tangisan anak kecil gitu. Tadi ketawa katanya. Ketawa sama ya, ya. sorry. Gara-gara tapi emang ketawa, Mas. Enggak. Sahabat, dengerin dulu. Nggak pernah nangis sama sekali. Ketawa mulu. Happy itu. Ya tapi 2 jam terus tuh, Non-stop. non-stop, Jelas. Enggak, maksudnya samar-samar, Mas. berjeda enggak? berjeda. Oh, berjeda. Tapi nih kadang gede kadang kecil. Oh. Suaranya Oh, sama-sama gede. saya tahu Mas. sama- Saya pernah dengar kalau misalnya suaranya gede, Ya. berarti jauh katanya. Ya. Cuma kalau kecil bisa deket. Ya, pokoknya gitulah. Kadang Iya. gede, cuma aku masih berani gitu loh. Iya. Ya. Terus tuh botol-botol minum karena aku nggak punya galon ya. Sering banget beli botol aqua sebelum berangkat yang gede, Oke. yang 1 liter ya. Heeh. 1 liter ada isinya setengah, botolku geser sendiri. Oh. Nah awal masih ini aku positive thinking, oh gempa pak, oh enggak kok enggak gitu. Itu geser-geser bahkan sampai pernah gesernya itu di depan mataku sendiri. Set gitu. Iya awalnya itu aku cuma ngerasa, loh kok ada di sini ya, bangun tidur tiba-tiba ada di sini ya, Heeh. kok tiba-tiba ada di pintu. Loh, perasaan aku nggak naruh di pintu gitu. Lama-kelamaan itu kayak geser, seret, Kelihatan banget gitu. lihat banget. Wah. Serem banget itu, sumpah. Wih, merinding aku. Itu paling serem itu. Nah setelah itu marah aku teriak, Oke. ayo keluarin wujudmu. Ditantang tuh. Karena sebulan mas, udah sebulan full kayak gitu tuh, Jaya. Ganggu Jaya, mulu. Jaya. capek. Apalagi pulang kerja tuh paling capek tuh, habis nongkrong, Dongkol. dongkol. Nah setelah itu nggak ada kejadian itu, sehari lah nggak ada kejadian, sehari. Sorry. Hari kedua Ada lagi. aku pulang nongkrong Jam berapa tuh mas? jam 1 Oke. Malam. pulang nongkrong, balik ke kosan itu masih scroll HP di jam 2 itu. Jadi gini mas, tetanggaku yang sebelah itu kerjanya itu jam 11 malam. Oke. Jadi aku pulang nongkrong jam 1 itu nggak ada orang, Iya. nggak ada orang sama Sepi sekali, lah ya. sepi sama sekali. Jadi kamarku itu ada jendela 1, Oke. tiba-tiba tar. Pintunya tuh Happy jedar New Year. gitu. Bukan. Apa? Happy New Year. Enggak, bukan. Siapa yang ulang tahun? Enggak. Terus gimana itu mas? Enggak. Jadi nanti kasih surprise. Aku buka kan itu benar-benar kayak digebrak gitu. Gas. Kaca pintu. Angin enggak? Angin. Jendela. Angin nggak mungkin karena itu tertutup. Oke. Nah, tertutup sama sekali nggak mungkin. Dan kamarku tuh di tengah-tengah, Oh kalau angin pasti paling Iya, depan atau mungkin, paling ujung iya. ya. nggak ada. Aku buka. Wah, aku merinding ini. Setelah itu bang, ada kejadian yang makin aku ngeri. Aku bangun tidur nih. Hari besoknya nih, aku bangun tidur. Dari kasurku tuh yang di bawah tanpa ini, dipan. Oke. Ada langkah, Cuk. Bekas langkah. Iya, bekas langkah. Di bawah basah. dipan. Heeh. Abis Bekas mandi langkah kali ya. basah anak kecil. Oke. Oh habis mandi dia. Iya.
tapi jarinya 4 tuh. Jadinya Ya, 4. difabel. Oke. Katanya difabel ya. Enggak, ini udah horor, udah Tapi horor. ikutin, Cuk. Mengenal Iya, iya. dimensi. Sampai ke tembok-tembok bekasnya. Oh, Oh, naik ke atas naik. dia. Heeh. Terus sampai keluar sampai ke kamar mandi. Oke. Jadi sampai di luar kamarku itu Lorong. penuh Ada. dengan langkah itu. Oh, jadi dia Itu bekas mandi. air doang atau Langkah. berwarna? Kayak bekas air yang kotor gitu loh. Jadi udah kering kaki iya, ya? jiplak kaki. Dari kamar mandi ke atas keluar. Enggak, dari gitu. kamarku sampai ke tembok kamarku, keluar terus tapi keluarnya itu ya enggak dari pintu gitu loh, dari Jadi atas. ke mana gitu kayak toke gitu, kemana jalannya masih Iya, bisa ke iya, tembok gitu. masukin terus sampai ke kamar mandi dah. Nah, aku kan otomatis mau kerja ya. Bener. Belum mandi, Mam. Memberanikan diri untuk mandi. Oke. Aku masih inget banget itu aku setel Spotify. Kenceng-kenceng. Oke. Lagunya ini Kangen Band. Bener, lagunya Kangen Band. Iya. Yang kenceng-kenceng sampai bawa ini apa JBL Oh iya. Speaker. untuk ini dulu. Meredakan. Support. 6 Hari menit itu, lah, ya. 6 menit. Ini jujur ya, ada videonya di HP iPhone-ku yang rusak. Oke. Apa? Andukku yang ku gantung tuh. Gini. Loh, kok Apa mungkin Sendiri. sampai Naik rekam? sendiri. Sampai Aku di dalamnya rekam. penasaran mungkin. Enggak, awal itu sudah gini, set. Terus aku teriak, "Keluar kalau berani." Oh, diginiin. Iya, aku video. Anduknya gini. Set. Anduk. Nggak mungkin kena angin, Cuk. Karena anduknya itu ada momen kayak gini, Bang. Set. sampai merinding gitu. Iya, Iya, merinding lah. Iya, Saya iya. juga dengernya Iya. merinding nih. karena beneran, Bang. Iya, iya. Terus Set jatuh. Keluar aku, Cuk. Udah nggak berani tuh. Berak belum selesai. oh, Aduh. Dalam kondisi berak belum selesai, Bang. Oke. Cebok secepat-cepatnya. Karena takut ketunda. Ya, jadi gini, siram-siram. Terus ke ini kos temanku untuk mandi. oke. Enggak dilanjut enggak sampai. Siapa yang berani kalau gitu, Cuk? Aku nggak Hmm. berani. Tapi aku nggak pernah lihat secara visual loh. Iya. Oke. Nggak Cuma yang bentukannya kayak gitu-gitu aja. Tapi ada momen ya, aku seminggu nginep di rumah di kosnya temanku yang lain. Seminggu lagi balik aku. Kesel karena nggak mungkin nih. Seminggu terus Aku udah bayar 300.000, nggak mau rugi aku. Aku bukain semua pintu kamar yang lain, itu nggak dikunci. Oh, ternyata yang kosong itu enggak dikunci. Nggak ada yang dikunci. Oke. Aku buka. Itu jujur ada keris, ada apa. Di dalam itu tuh. Bahkan ada yang diselipin ada satu kamar yang ada dipannya itu diselipin di dipan. Kerisnya. Nah, aku tanya bapak kos, Pak ini kosnya gini. Oh enggak Mas, aman gitu. Kata bapak kosnya. Iya. Tapi saya nemuin keris Pak ini. Oh biarin Mas di situ Mas. Cuma untuk jimat-jimat aja kok. Udah feeling nggak enak nih. Anjing kan. lanjut. Ada gangguan ya. Udah Nah, mulai ada suara. aku nih ya, dengan kesadaran diri menunggu tetangga kosku itu Pulang. Harus ngobrol nih sama orang ini nih. Oke. Dia kan udah duluan juga ya. Udah lama Gi. Udah lama Katanya itu dia setahun setengah sebelum aku. Siapa yang gedor? Dia bilang aku tungguin Mas sampai dia pulang. Gak tidur sama sekali Mas. Saya sampai pagi tuh. Datang besok aku udah niat bolos kerja nih Oke. demi kos ini nih. Dia datang terus aku ngobrol. Mas, permisi Mas, kenalan dulu. Saya ini Mas ada kejadian aneh. Terus dia diem. Ngobrol di warkop ya Mas. Turun Oke. di warkop. Dia cerita juga. Ternyata berarti yang ngalamin itu bukan aku doang. Oke. Tangga kosku ini sebelah. juga Heeh. cerita banyak hal. Bilang, Mas apa? Gitu. Anak kecil Mas kayak gini. Aku cewek Mas. Ibunya. Wah, aku merinding banget Cuk. Aku merinding juga. Bangsa. Merinding tangan sampai. Bangsa. Mas, itu, Mas. Waduh. Serem. Itu Mas alasanku aku ngambil shift malam terus. Iya, makanya kalau siang kan Bangsat. mendingan ya. Makanya kok selama ini dia shift malam terus anjing. Aduh, ngobrol. Pantesan ya udah Biasa siang pakai ini. kaos. Kalaupun ini siang ya udah Aku tidur. masalahnya nggak bisa Mas office hour nih. Dari situ aku memutuskan untuk pindah kos. Oke, pindah kos. Dia itu sampai nggak kuatnya shift malam Mas. Mau resign bulan depan. Untung aku ngobrol nih. Kalau ditinggal dia aku pengurus satu-satunya bangsa. Gak bisa shift malam Cok. Pilihanku pindah ke pabriknya dia kan. Benar. Nginap di kantor. Iya Cok itu. Waduh.
Terus? Anjing itu gak tahu, akhirnya aku pindah. Cuk. Itu pengalamanku paling serem. Tapi kamu nggak sempet nanya ini bapak kosnya gitu. Ih, Kenapa? cerita Alasannya kayak, gitu. Kok nggak ada yang mau ngekos di tempat bapak gitu? Enggak Kenapa pernah. bapak ngasih harga murah gitu? Terakhir yang aku tanya soal jimat-jimat itu dia kayak pakai alibi lain. Menutupi karena takut gak laku tempatnya kan. Pikiranku kalau kan sering nonton film horor Indo Iya. juga lah. Horor Indo paham lah ya. Iya. Biasanya kayak gitu tuh mungkin Masnya tuh bisa jadi tumbal dari bapak kosnya. Oh, anjing, untung Makanya udah bebas ya. untungnya udah keluar duluan. Heeh. Mungkin itu ya. Oh, ini temanku stand up. Saya kebetulan kan stand up. Pernah aku ajak ke kos itu. Waduh. Nginep di sana. Cowok berdua. Aku cerita itu ke teman stand up, gak ada yang percaya. Oke. Ah, mumpung aku masih aktif kos itu. Ajakin lah. Aku ajak. Jadi ini ceritanya dia tuh juniorku, Mas. Aku kasih materi, aku suruh dia ini praktekin. Ngebadanin. Terus sambil aku bilang nih, ini udah jam 12, aku nggak berani tidur, aku harus tidur secepat-cepatnya. Namanya Rama. Ram, aku tidur ya. Nanti bangunin jam 7. Iya Mas, aku nggak tidur. Jangan takut, nanti kalau misalkan ada setan, kamu tidur sini aja. Aku siapin di dekat tembok. Kan kamu penakut. Setan apa sih Mas? Mas kan pembohong. Tuh, katanya. Nah, ceritanya emang ini ya, kalau aku di sisinya Rama, aku juga nggak akan percaya. Iya. Nggak percaya. Ya udah Ram, kalau ada suara tangisan anak kecil, apa digebrak pintu dan lain-lain, atau ada benda yang geser, bangunin aku, jangan kabur sendirian. Aku bilang gitu. Aku ditinggal. Iya. Aku ditinggal. Korbanin Mumpung junior. ada teman, mumpung ada teman. Alah apa sih gitu. Santai Mas. Tidur. Jam 3 dibangunin. Oke. Dengan panik. Mas. Wes, Sama kaget. dicek Mas. Mas. Tolong. Tolong. Kenapa? Jendela digebrak Mas, ada suara anak kecil. Ya udah kita ngopi di luar. Kabur tuh dua-duanya. Wih, langsung cerita ke anak stand up Malang tuh. Oh, itu beneran. Percaya tuh dia akhirnya. Semua anak stand up Malang percaya. Wah, itu serem. Sumpah serem. Tapi aku juga pernah Mas, yang gangguan-gangguan kayak gitu. Jadi dulu sebelum punya rumah, jadi orang tua tuh, kalau sekarang alhamdulillah udah punya rumah orang tua. Ini balik. Dia sih bicara. Iya, gimana? Depan kontrakan itu pohon jambu, gede banget. Gede banget, pohon jambu gede banget. Posisi adik perempuanku tuh baru lahir lah. Anak ketiga tuh baru lahir. Terus malam-malam pas itu bapakku shift malam kerjanya. Lembur. Jadi pulang tuh ada jam 12, jam 1 gitu. Baru pulang. Tiba-tiba malam itu jendela kan luas banget lah kayak pintu ini nih. Luas, tapi ditutupin hordeng. Ada kayak sosok depan jendela gitu. Kebayang gitu ya. Siluet. Pagi malam. Malam jam 1 malam. Sama listrik. Bentuknya apa tuh siluetnya? Bentuknya. Perempuan lah. Putih hitam apa gimana? Enggak, karena siluet kan. Siluet. 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 Terus tiba-tiba pintu rumah itu depan bunyi. Gitu. Oh, di kencang. Grendolnya tuh di. Iya, kukira bapakku pulang. Ya kan? Berhenti. Bunyi lagi. Berhenti lagi. Ketika aku buka, krek, nggak ada orang. Bunyi lagi. Aku takut Mas, aku tidur. Oh, enggak ditengok siapa nih? Enggak ditengok. Mau bangunin orang tua. Enggak tahu, pokoknya waktu itu langsung tidur aja. Mau selimut giniin. Tidur. Enggak tahu. Itu sih yang ku alami itu sih. Tapi sebenarnya sih saya sih orangnya nggak percaya ya sama yang mistis-mistis Iya. sebenarnya ya. Iya. Saya juga sedikit pengalaman kayak gitu dan saya mikirnya kayaknya saya lagi halu atau lagi kondisi capek kayaknya saya. Iya, aku Saya selalu kayak gitu lebih ke tuh. situ sih. Saya nggak percaya sih namanya gangguan kayak gitu tuh. Apalagi ada pocong atau wewe gombel itu, apalagi yang kasus-kasus hilang di gunung gitu-gitu. Itu sebenarnya setan budak. Iya, setan budak di kereta api gitu ya. Iya. Itu memang orang yang budak sih sebenarnya.
Jadi menurut saya sih kayaknya setan-setan itu kayaknya nggak ada sih. Itu cuman ya karena kita sering nonton film horor aja, jadi kita kedoktrin terus pas kita kecil bilang jangan ke situ ada hantu. Kayak gitu. Gimana kalau misalnya menurut Mas Egi nih dari ketua asosiasi Aduh, supranatural? kenapa ke saya sih Mas ini? Coba dijawab kayak itu gimana kira-kira? Kalau menurut saya pribadi, saya tuh kan lahir dan besar di daerah yang mitosnya itu masih melekat. Daerah saya itu Jampang, daerah Jampang, Sukabumi Selatan. Itu Sukabumi, kalau Jabar ya? Iya, ke daerah Sukabumi itu udah tau lah. Bagian apa? Pergunungan kah, pantai kah? Pantai. Pokoknya satu di selatan, ya Pelabuhan Ratu, baru ujung genteng itu masih mistis gitu. Saya salah satu orang yang percaya. Mungkin orang kebanyakan nyebutnya hantu, setan apa. Mungkin kalau saya ada bangsa jin atau apa, tapi saya percaya itu. Karena sering bukan melihat, lebih ke merasakan. Maksudnya sampean bisa ngerasakan? Iya, ada rasanya, rasa-rasanya. Ada rasa-rasa. Rasa maca ada nggak? Terlalu Gimana rasanya? Ini gara-gara dari kecil itu saya sering nonton horor, Mas. Oke. Itu yang saya tadi saya bilang tadi. Didoktrin. Iya sih, didoktrin kayaknya. Terus gimana? Jadi obrolan-obrolan di lingkaran daerah saya itu obrolannya kadang ada mistis. Dan orang tua biasanya, ini kayak panutan. Gak mungkin yang orang tua kayak sekedar ngomong doang ini dan didiskusikan. Jadi kedoktrin lah di situ. Makanya saya percaya dan sering ada kejadian-kejadian gitu yang menurut saya nggak masuk akal nih. Kejadian pribadi apa ke warga sekitar? Pribadi atau warga sekitar. Termasuk daerah deh kampungku. Kampungku itu Mas dulunya menurut orang-orang ya. Orang-orang ya ini tuh horor banget. Sangat horor. Bahkan katanya lagi jalan dekat sumur kayak guling ya, ternyata poch mungkin ya, kayak nginjek anjing katanya di situ. Terus bahkan yang lahiran pun kadang inian Mas, jarang yang selamat dulunya. Jadi angka kelahiran sana rendah ya? Iya, kadang anak meninggal atau hilang atau lahiran meninggal mendadak gitu. Dua-duanya, ibu sama anak. Enggak, kadang ibu sama anak, kadang anaknya. Oke, tapi banyakan anaknya doang. Kebanyakan anaknya. Karena kayak masih dekat sama hutan, Mas. Kampungnya dekat sama hutan lindung. Kegagalan lahirnya karena dekat sama hutan. Enggak karena mistis hantu iya, itu banyak dimakan kah? Iya. Dan waktu itu kayak kuyang, kuyang makan orang kan, kuyang. Dan lebih diperparah Mas, lebih diparah. Di sana belum ada pendidikan jadi bidan sih, itu sih belum pernah. Jadi kalau lahiran pakai dukun beranak. Iya, feeling di mana nih cerut gitu. Iya. Bahkan lihat tutorial YouTube. Oh iya, makanya banyak meninggal. Astagfirullahaladzim. Terus lanjut. Kayak gue udah mulai agak gimana gitu. Iya. Enggak sih, aku nggak bisa bercerita tentang mistis, Mas. Enggak, pandangannya Mas gitu sebenarnya ada apa enggak sih? Iya. Terus kayak sosok-sosoknya tuh variatif di situ. Variatif, selain berbagai rasa, berbagai bentuk. Berbagai rasa sih, Gi. Ada, Mas. Enggak, berarti ada yang merinding banget, ada yang merinding biasa. Sosoknya tuh aneh, ada yang kepalanya gede tapi mata gitu. Mata. Iya, dan itu diverifikasi oleh orang-orang. Iya. Kalau bayi itu biasanya datangnya itu. Tapi Mas Egi sendiri pernah ngelihat salah satunya lah? Kalau secara ini aku pernah yang sosok ini yang menurutku keren nih. Apa? Dia tuh tinggi sampai tiang listrik. Jadi pas kita itu kelihatannya kakinya doang, hitam. Oke. Dan katanya kamu nggak pernah lihat, Gi. Di menit-menit awal kamu katanya nggak pernah lihat, pernah ngerasain doang. Oh iya, maaf tuh ketahuan bohongnya. Yang mana nih? Yang bohong yang mana, yang awal? Maksudnya enggak ngelihat set gitu, enggak. Cuma kayak rasa. Itu tuh bulan Ramadan, Mas. Bulan Ramadan. Ada sosok. Kakinya panjang. Tiang listrik. Iya, dan itu pun kayak kakekku tahu orang-orang di situ itu mah sering jalan-jalan jogging kalau pagi katanya.
olahraga Mas, santuy juga butuh ini kesehatan. Habis sahur on the road. Abis sahur Iya, ada itu. Iya itu. Kakekmu tahu. Iya. Warga tahu. Iya. Jadi udah biasa di situ setan-setannya. Iya. Kadang yang tetangga kan aku baru pindahan di situ. Tetanggaku ibu-ibu lagi teleponan. Terus gitu. Kenapa itu? Biasa si jangkung ini lagi jalan. Oh gitu. Dia jangkung. Iya, jadi udah biasa. Jadi itu jalan. Berarti dia itu Berarti yang terlihat ya? Ganggu apa enggak sih? Enggak, jadi karena orang-orang udah tahu ya udah gitu aja gitu. Oh ya udah lagi jogging kali gitu. Iya. Dan aneh-aneh Mas di sana tuh variatif makanya. Yang paling unik deh. Yang paling unik tuh ada di sana lebih ke siluman. Siluman. Aing macan. Nah, bukan. Siluman belut. Siluman belut. Belut putih. Belut putih. Belut putih. Iya. Wah, saya nggak pernah lihat belut putih. Namanya tuh ini albino. Mungkin ya dari Eropa dulunya, nggak tahu juga. Yeah. Jadi dia tuh tinggalnya di ini lubang. Kalau di pegunungan tuh ada sumber air. Goa. Iya, sumber air. Curug gitu. Tinggalnya di situ. Di dalam tengah-tengah curug. Dulu tuh kan masih nyuci baju di sungai. Okay. Kadang-kadang anaknya di pinggiran diambil, bahkan meninggal. Ya ngilang Mas. Hilang. Kan diambil. Enggak ketemu. Enggak ada ngilang. Makanya sama warga-warga kumpulin lah batu-batu gede, tutup lubang itu dan di atasnya dibangun masjid. Okay. Dengan harapan siluman itu tuh nggak ke situ lagi gitu. Ternyata bikin lubang di sebelah sana. Kunci di sana disikat lagi. Iya. Jauh ininya disebutnya tuh setannya tuh apa ya? Lupa. Iya, tapi ada nama istilahnya di sana, Bang. Iya. Belut glowing. Terlalu pakai skin tipik enggak? Ya belum ada brand, Mas. Oh ya, sorry. Namanya tuh apa lupa lah, Mas. Ternyata dia tuh lubangnya ada di beberapa titik. Ada yang di lubang air itu, sumber air, ada di sungai. Tapi silumannya yang banyak atau siluman sarangnya banyak? Kalau menurut yang di sungai yang kan di sungai itu tuh ada yang penjaganya kayak kuncannya itu masih satu sosok. Dia lubangnya panjang, Mas. Oh, berarti udah ada yang pernah ngeliat sosok asli itu. Iya. Dan ya udah. Kecampang kita samperin. Iya. Tapi Mas, bukan curug di atas lubang sumber air dibikin masjid. Nah sekarang karena ininya udah nggak ada, bikin masjid sebelah sana. Ininya tuh apanya? Masjidnya jadi kayak terbengkalai aja masjidnya. Dibikin masih karena ada bangunannya berarti. Masih ada bangunannya. Boleh kita eksplor ke sana. Namanya tuh lupa namanya. Ada istilah tersendiri setannya tuh. Cuma unik, Mas. Wisata. Enggak, pinggir jalan aja. Pinggir jalan. Wisata. Hah? Wisata. Iya. Kok bilang wisata ya? Enggak, selalu dengar Mas Tio. Oke. Oh iya. Kayaknya sudah ada setan budek. Iya. Di Mas Tio. Dan proyek. Tapi kan inian Mas, ini pengalaman pribadi ya. Karena mungkin dari lingkungan keluarga. Karena kakek itu ini suka dipercaya orang buat netralisir apa gitu. Nah, itu apa sih yang dinetralisir? Ini kayak misalkan sosok-sosok itu kayak ada istilah dipindahin kemana ke hutan gitu. Biar nggak horor Mas maksudnya. Dimasukin di botol. Enggak gitu, nggak tahu ya caranya. Iya kan? Iya. Cuma nggak tahu ya. Kasih ke lampu dia netes sendiri tuh. Iya. Ada Gitu. Taruh di batu gitu. Kalau secara teknisnya nggak tahu, cuma karena orang-orang sering minta tolong dan work itu ya udah saya percaya. Bahkan dulu ada rumah kosong Mas, ditinggalin orang yang sering pergi-pergi ini nyebarin kayak huruj namanya tuh. Jamaah tablik. Ya jamaah tablik. Bisa jadi sales agama. Ya misalnya yang jamaah tablik di situ tuh kata dia lagi sholat ditunggingin sosok digini-giniin. Di masjid. Bukan di rumah. Oh, di rumah. Di rumah itu tuh sangat angker lah di daerah kampung itu. Oh, iya. Dipanggil lah kakek di situ, katanya hilang gitu-gitu. Karena omongan-omongan orang aja. Oh ya udah ternyata ada kakek punya kekuatan gitu. Aku masih penasaran yang kampung itu sampai warga tuh biasa aja sih. Iya. Soalnya semua warga lihat ya. Udah biasa.
turun temurun juga ya. Biasanya emang ini apa kayak bayi tuh sebelum subuh Mas jalan gitu. Bahkan terserah mau Tapi itu Ramadan mau jin ini. yang ini kali jaga kampung kali ya. Enggak tahu deh Kan kadang apakah ada jin yang katanya itu emang untuk penjaga dari Tapi emang kamu kayak gini gampang, aku sering dengar juga sih. iya. Emang ada kayak hal-hal mistis, hal-hal kayak gitu tuh suka dengar gitu daerahnya kayak gini. Terus aku kan sebelum tinggal di daerah kampung kakek ini tinggalnya di kampungnya mama. Pindah ke situ tuh Gimana? masih daerah Jampang cuma Oh. daerah Sunda. Nah, yang ini tuh daerah Jawanya, Mas. Lingkungan yang dekat hutannya lah istilahnya. Oh, Nah, di situ tuh ada rumah kosong yang karena udah lama nggak ditinggalin. Jadi ada sosok di situ. sosok apa tuh? Kayak Pak Marta. inian awalnya nggak ngeh kayak misalkan mau minum nih Mas. Nggak tahu aku lupa atau apa ya. Di rumah kosong mau minum. Enggak, ditinggalin. Oh. Awal ada rumah kosong, Heeh. aku pindah ke situ, ditinggalin lah sama Oh. keluarga di situ pas SMP tuh. Oh iya. Pas mau minum, baru ngisi nih, Iya, ngisi main HP. Lah kosong ini. Padahal Tuh. tadi udah penuh. Penuh, pas mau diminum lagi nggak ada. tidur kali. Bisa Iya. jadi nggak tahu ya. Terus Gelasnya bolong. aku beres-beres Ternyata gitu. nggak ada airnya ternyata juga. Mm-mm. Oh iya. Beres-beres kamar, pas ke situ lah diacak-acak lagi gitu-gitu. Sering. Kayak Mas Dio berarti Terus digangguinnya. bilang ke kakek gitu bandal gini ini aman lagi, nggak ada kejadian-kejadian apa lagi. Kayak masih ada tapi. Udah almarhum sekarang. Iya, semoga kakeknya Egi masuk surga. Iya. Jin cangkung itu. Jangan lah Mas. Terus apalagi ya? Tapi bentar dulu Mas Egi. Mm-mm. Kan saya kan ini awam ya terkait masalah hal-hal kayak gitu. Mungkin Iya. Mas Alam ini kan juga backgroundnya dari pesantren, pondok pesantren ya. Iya. Bukannya itu tuh setahu saya ya, berdasarkan FYP TikTok saya. Iya. Katanya nih dunia jin dan dunia manusia itu berbeda. Betul. Nah, dan mungkin ada ayatnya ya, atau mungkin ada hadisnya yang dimana si jin itu bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat jin. Oke. Itu bagaimana fenomena yang jangkung, kemudian ya sesuatu yang bergerak itu Dari Mas Alam dulu deh. Belum masuk akal di saya karena saya landasannya kan ya itu ya TikTok saya. Iya, dari Mas Alam gimana nih? Kan pesantren nih. Sebelumnya disclaimer dulu. Saya tidak terlalu expert di bidang seperti ini sebenarnya. Ya. Cuma ada beberapa ayat yang saya ketahui terkait jin dan manusia ini. Iya. Saya pernah dengar juga dari guru-guru saya bahwasannya kita itu jin dan manusia itu hidup beriringan sebenarnya. Iya. Jadi mereka juga lagi hidup gitu. Iya. Entah di Iya, sana bisa malam, percaya. tadi sana siang gitu. Mereka juga hidup di dunia sana. Hmm. Pun kita kayak gini, seperti biasa gitu. Karena kan kalau ayat Quran kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Artinya tidaklah diciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah Allah sebenarnya. Oke. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ya percaya dengan jin ada. Iya, saya percaya. Ada sebenarnya ada. Iya. Cuma kita nggak percaya sosoknya kayak yang digambar. nah, Iya. sosoknya itu seperti apa gitu. Oke. Kan kalau kita lihat di Al-Qur'an tuh peran jin adalah menggoda manusia. Iya, entah jadi lalai dengan ibadahnya, jadi tidak peduli dengan keluarganya atau hal-hal yang negatif lah gitu. Ya, jadi ya ada. Tapi itu bagaimana dengan fenomena-fenomena yang seperti tadi kita dengar itu, maksudnya manusia itu melihat jangkung, kemudian pocong yang Mas Alam sendiri yang siluet itu kan, itu kan masih nggak masuk akal ya menurut saya. Nggak masuk akal. Oke, itu nggak masuk akal. Ini jawaban saya sendiri. Jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Ini based on saya. Mungkin. Iya, soalnya ini bau-bau agama, Mas. Bau-bau agama. Nanti kalau salah saya kayak Mama Gufron lagi. Bahaya. Innama kali. Nah, kalau menurut saya, kalaupun itu halusinasi mungkin karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Banyak kekurangan. Ya mungkin itu bisa jadi halusinasi kita yang dipengaruhi oleh film-film yang kita tonton, cerita-cerita yang kita dengar gitu. Mungkin aja gitu.
Cuma bagaimana kita menanggapi itu ya udah gitu. Oke. Sejalan aja. Pun ada ya udah. Kalau mengganggu ya berarti apa kalau kita misal dengan cara kita sholat di situ, baca Quran di situ, Iya, itu kurang aku jujur. Tidak, iya. Tidak ibadah. Mungkin Ini. ya ataupun kalau udah mentok ya seperti Mas Dio tadi pindah akhirnya Iya. Nyalain Dan Spotify. Dan aman. berarti kan tempatnya Iya. yang kayak gitu Mending dihindarin aja ya. ya mending dihindari aja gitu karena pun saya sendiri percaya tapi tidak begitu mengalami sebenarnya. Jadi cerita tadi kan tipis-tipis aja gitu. Iya. Ya itulah. Tapi kan tadi kan kita dengar bahwasannya ceritanya itu ada yang hanya diganggu, apalagi Mas Alam bilang tadi hanya untuk menyesatkan, melalaikan. Bagaimana dengan cerita Mas Egi ini? Bahwasannya kalau ada anak Wujudnya yang hilang. Oh, sampai Literally korban, hilang. sampai korban. Itu berarti kan peran jin ini bisa ibaratnya membunuh atau menghilangkan manusia dari dunia manusia gitu. Karena- Maksud saya tuh Jujur nih. itu bagaimana? Kasihan baris krimnya nih. Iya, Betul. iya. Kalau Jadinya misalkan gimana nangkep tuh? manusia masih oke nih. Masih oke. Jin nih. Bingung Gimana kan? itu? Nah, kasihan Penjaranya polisi-polisi gimana? kan nggak ada nih divisi supernatural Iya. gitu. Nggak ada. Aduh, Itu gimana tuh? saya Ada ini nggak penjelasan apa kek? Mungkin ini ya menurutku ya, karena ini mungkin terlalu banyak, kita bisa ditutup sama satu pertanyaan yang kita akan wakili bareng-bareng nih. Oke. Setelah jawaban ini. Heeh. Kita percaya kita nyimpulin gimana kita percaya apa enggak nih soal hal-hal mistis yang di luar yang pernah kita dengar. Oke, masing-masing ya. Langsung itu. Ya, setelah jawaban Mas ini. Oke. Ya. Jadi gimana menanggapi? Ini dari perspektif agama berarti. Boleh, Atau bebas, perspektif bebas, saya? bebas. Kalau menurut saya ya saya kan pertama saya belum mengalami hal itu. Dan hal itu kalau didengar tuh di luar kontrol kita lah. Tapi ada ciri-ciri atau ada hal yang bisa diantisipasi agar hal itu tidak terjadi kan. Jadi ya mungkin hal-hal yang dipercaya untuk bisa mengantisipasi itu dilakukan. Pertama untuk melindungi nyawa lah. Itu kan nyawa lah. Bisa dilakukan lah. Didorong dengan kegiatan-kegiatan peragamaan atau kegiatan yang sifatnya ibadah gitu. Ya kalau Islam ya berdoa, baca Quran, ya kalau Kristen ya berdoa gitu. Sesuai kepercayaannya gitu. Karena kan Kalau emang Yahudi ya ngirim rudal gitu ya. ya apapun gitu. Kalau bisa pindah-pindah gitu. Kan Berarti ntar dulu sebentar, mohon maaf saya potong. Berarti kan jatuhnya kita contoh tadi pindah, berarti kan kita takut jadi jatuhnya. Sebenarnya manusia kan diciptakan derajatnya lebih tinggi daripada jin. ya. Kenapa benar. kita yang pindah, kita yang takut, malah kita yang ibaratnya waspada terhadap mereka itu kenapa? Karena saya bukan ustadz Mas. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan Oh, iya, Mas. Oke. Bagus, menurutku jawabannya bagus. Benar. Sesuai kapasitas. Sesuai kapasitas Iya. saya. Iya. Jangan Mungkin- kalau misalkan nggak ngerti ngertiin Mas. Benar. Menurutku. Mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Faizal gitu yang Yang sering lebih- rukiah itu Nah, atau apa gitu. Ya. Kalau saya jujur, nah itulah yang bisa saya jawab tadi ya. ini pertanyaan terakhir sebelum pertanyaan yang terakhir utama itu ya. Yang biasa. Banyak banget pertanyaan terakhir. Enggak, terakhir gampang banget Oh, nih. iya. Menurutku nih ya, pertanyaan terakhir ya, untuk aku sendiri, aku nggak percaya itu tadi. Oke. Aku percaya jin karena ada di Quran, tapi nggak percaya jin yang sosoknya kayak gitu. Untuk jin-jin yang pernah menggangguku tuh mungkin emang tahu kalau imanku kuat, atau aku orangnya religius banget. Pun sifatnya Nah, hanya mengganggu itu tanpa Iya. menampakkan sosok ya. Dia kayak tahu banget aku religius tuh waktu itu. Aku buka kulkas aja assalamualaikum. Oh. Pondok pesantren tidak pernah, pondok Ramadan nggak pernah bolos. Gitu. Pesantren Aku- kilat. Santai Ya, kilat. pesantren. Mungkin itu ya. Walaupun aku lulusan Iqra 3. Iya. Ya, kalau kamu kayak- Yang di belakang Ikron Nabi itu. ya, Iqra 3. Tuhan. Kalau menurutku ya kalau Islam sih wajib percaya ya. Cuma kalau aku kan dibentuk dari didikan lingkungan, kita kan dibentuk lingkungan. Jadinya aku percaya dengan kepercayaanku sendiri. Tapi nggak semua orang harus ikuti percayaanku Iya, gitu. betul. Itu sih. Mas. Jadi apa? Percaya cuma Kesimpulan, Kayak gitu, iya. nggak Nggak harus ya udah gitu percaya
nggak percaya dan nggak memaksa orang buat percaya. Ya ini buat ini kepercayaan gue sendiri gitu Mas. Oh, Kalau Bang Wahyu nih? ya jujur nggak percaya sih sebenarnya. Karena itu yang seperti yang saya bilang tadi, manusia kan diciptakan lebih tinggi derajatnya dibandingkan jin. Nah, paling jin itu ya masuknya seperti Mas Alam bilang tadi, bahwasannya dia cuman hanya untuk supaya kita lalai untuk mengerjakan ibadah. Mungkin kita dibuat lupa terhadap waktu sholat, kita sibuk main game, sibuk kita bekerja, sibuk pacaran apa segala macam. Lebih ke hal-hal situ sih. Kalau untuk yang kayak penampakan tuh kayaknya cuman ya mungkin kita halusinasi dalam keadaan kondisi tubuh yang nggak fit seperti itu. Menurut saya pribadi. Saya juga sependapat dengan Mas Wahyu sebenarnya. Langsung episode 2 kali ya. Kalian pertentangan nih. Iya. Gak apa-apa lah tentang. Nah, pertanyaan terakhir lama apa lang biasa? Apa? Nama. Iya. Pertanyaan terakhir. Karena podcast ini namanya podcast nggak ada nama. Oke. Ya nggak sih? Tanpa nama. Oh, podcast tanpa nama. Tagline-nya podcast tanpa nama, kasih nama dong, gitu kan? Kasih nama dong. Minta nama. Nah. Kita tumbal ya. Minta nama aja, kita nggak usah minta tumbal. Jadi menurut mas-mas nih berdua, kira-kira nama apa yang cocok untuk Ya, podcast ini? Podcast ini. Obrolan malam aja nih. Kalau saya mungkin ini podcast ngalur ngidul kayaknya. Oke, podcast ngalor ngidul. Ya. Oke. Ini podcast yang tanpa diedit Mas, langsung upload. Langsung upload. Langsung upload. Real. Real time. Ada saringan ini. Makanya kita mohon maaf jika ada perkataan atau apapun tadi, karena itu natural dari kita. Tanpa edit langsung upload. Tanpa edit. Jadi buat Quantity. teman-teman mainnya quantity. Jadi sebenarnya udah ngundang berapa ini? Kemarin jujur nih, ada orang yang paling kita kenal. Oke. Sedunia orang paling terkenal Mas. Maaf nih sebelumnya, orang paling spesial di dunia. Mas Ganteng Mas Birin. Mas Ganteng Mas Birin. Birin. Udah pernah tahu sih kalau Mas Birin. Pasti nggak ada yang nggak tahu sih. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Bahkan terakhir saya nemu dia jadi ini photocard kayak idol gitu loh. Itu Bahkan. ada bisikan dari sosok Dimension juga katanya udah terkenal sih di dunia gaib. Oh. Iya. Ternyata bukan hanya di dunia, Iya di akhirat. Di akhirat Oh bukan, goib ya. di goib. Makanya dia terkenal di goib. Di Dunia surga itu kita hantu. ada berapa bidadari? Apa? Di surga itu 40 kata Kang Gufron 44. 44. Kita jangan yang gufron Oh deh. jangan. Tapi saya nggak tahu sih aslinya, lupa saya. Berapa 70? Ya kurang lebih lah. 72. Ya itu. Bahkan kabarnya saat Mas Birin menyemprotkan parfum, 72 bidadari itu turun ke bumi untuk Kayak iklan Aks ya? ya itu. Iklan Aks itu sebenarnya pemerannya Mas Birin, cuma Mas Birin rate-nya terlalu tinggi. Oh, diganti sama dia. Orang bule itu ya. Keren sih. Apakah kita akan kembali mengundang Mas Birin? Jangan terlalu jangan. spesial. Terlalu Kalah terus kita nanti episodenya Mas Birin mulu. Kehabisan ide kita untuk menaikkan Mas Birin. Aduh. Mungkin itu teman-teman podcast kita hari ini tentang horor. Semoga menghibur. Ya. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampaikan dulu ini. Ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Jangan lupa nyalain Mang Aktif. Siapa cowok? Subscribe. Enggak usah subscribe loh, Cuk. Oh nggak usah. Enggak usah subscribe. Kenapa? Udah monetize, Mas. Udah monetize. Iya, pokoknya ini podcast prematur ya. Podcast tanpa nama. Amatir. Enggak, maksudnya podcast tanpa nama, cuma masih amatiran gitu. Secara deskripsi itu podcast itu ngobrol yang natural. Ini Natural. Makanya enggak edit filosofi. Langsung aja. Filosofi. Makanya kalau ada yang bilang konten YouTube nggak ada yang jujur, ini jujur banget. Kalau aku sih bohong. Iya kelihatan sih Gi, sumpah dari tadi aku pengen membantah cuma nanti obrolannya nggak lanjut gitu aja. Padahal orang lain menutupi aibmu, kok kamu malah buka Iya sendiri. anjing ya gini biar aja. seru aja kalau nggak digitu-gituin nggak nonton. Ngantuk jujur, jujur ngantuk. Iya. Jujur ngantuk. Namanya juga obrolan tengah malam. Iya. Apa Jujur ini? ngantuk. Ya Ini udah mau sepertiga sih. Ya, udah sekian teman-teman ya, bye bye. Gitu. Ya, gimana? Udah gitu deh. Bener. Gak ada gitu. Oke. Performa udah turun sih. Itu masih bisa banyak yang dibahas. Aduh, banyak banget tapi panjang banget. Iya. Itu pengantar doang. Jujur.